Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma wa la taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Al-ayah. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah kisah inspiratif yang nantinya bisa bermuhasabah kita semua untuk merubah diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Dari muqaddimah yang saya bacakan tadi, ini dapat diambil sebuah kisah yang mana kisah ini pada zaman Rasulullah SAW. Kisah ini bercerita tentang sahabat Nabi yang bernama Alqamah. Tentunya semua pasti sudah mendengar cerita ini. Namun bagaimana kita bisa mengambil hikmah dan inspirasi ini untuk merubah hidup kita semua? Alqamah ini adalah hamba Allah yang terkenal akan ketaatannya, yang terkenal akan kedermawanannya, yang terkenal akan kesolehannya. Bahkan disebutkan di sebuah cerita bahwasanya Alqamah ini selalu sholat berjamaah bersama Rasulullah. Jadi ketika Alqamah itu selalu berjamaah dengan Rasulullah. Ketika Rasulullah itu menjadi imam, Alqamah selalu di belakang Rasulullah. Jadi Rasulullah itu imam, Alqamah selalu menjadi makmum paling belakang Rasulullah. Bukan hanya itu, Alqamah ini terkenal akan kedermawanannya. Semua hartanya juga, beberapa hartanya juga itu selalu diinfakkan, disedekahkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Begitu juga kepada hablum minan nas, dengan manusia, sesama manusia, kepada sesama masyarakat. Alqamah ini selalu membantu. Ketika tetangga, sahabat-sahabat yang lain mendapatkan kesusahan, Alqamah selalu yang pertama kali untuk membantunya. Namun pada suatu ketika Alqamah ini menghadapi sakaratul maut, Alqamah sulit untuk mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alqamah tidak bisa mengucapkan kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lantas kenapa? Seketika itu, pada saat sahabat semua berkumpul, dipanggillah Rasulullah ke hadapan Alqamah yang saat ini menghadapi sakaratul maut, Rasulullah pun bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, dosa apa yang telah dilakukan Alqamah, wahai sahabat-sahabatku? Kata Rasulullah. Semua para sahabat menjawabnya, aku tidak tahu ya Rasulullah. Yang aku tahu
Alqamah ini adalah hamba yang terkenal akan ketaatannya, hamba yang takwa ya Rasulullah. Aku tidak tahu dosa apa yang dilakukan Alqamah ya Rasulullah. Sampai 3 kali Rasulullah bertanya seperti itu. Seketika pun istri Alqamah datang menghampiri Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku tahu satu dosa yang telah dilakukan Alqamah ya Rasulullah. Apakah itu? Dia pernah sekali membantah kepada ibunya ya Rasulullah. Dia pernah sekali saja membantah kepada ibunya ya Rasulullah. Rasulullah pun langsung memanggil ibu Alqamah. Panggil sekarang juga ibu Alqamah di hadapanku, wahai sahabat-sahabatku. Datanglah ibu Alqamah menghampiri Rasulullah. Rasulullah bertanya, wahai ibu, apakah benar Alqamah ini telah berdosa kepadamu? Secara lantang ibu Alqamah langsung menjawab, benar ya Rasulullah. Dia telah menyakiti hatiku ya Rasulullah, dan aku tidak akan pernah memaafkan Alqamah ya Rasulullah. Aku sakit hati ya Rasulullah. Rasulullah terus bertanya, apakah benar wahai ibu, kamu tidak mau memaafkan Alqamah anakmu ini wahai ibu? Ibu kembali menjawab, tidak ya Rasulullah, saya telah sakit hati ya Rasulullah. Aku tidak akan memaafkan Alqamah ya Rasulullah. Walaupun Alqamah sangat saleh kepada semuanya, tapi dia telah menyakiti hatiku ya Rasulullah. Aku tidak pernah memaafkannya ya Rasulullah. Ketika itu pun Rasulullah langsung mengambil tindakan. Wahai sahabat-sahabatku semua, kumpulkan kayu bakar yang banyak. Ayo semua bakar hidup-hidup Alqamah di hadapan ibunya. Ayo semua sahabatku. Ketika mendengar itu, ibu Alqamah ini langsung menangis. Jangan ya Rasulullah, jangan ya Rasulullah. Walaupun Alqamah telah menyakiti hatiku, aku tidak akan tega melihat Alqamah dibakar di hadapanku ya Rasulullah. Saat ini juga, detik ini juga, aku akan memaafkan Alqamah ya Rasulullah. Aku memaafkan Alqamah ya Rasulullah. Mendengar jawaban tersebut, Alqamah akhirnya lancar menghadapi sakaratul maut dan bisa menyebutkan kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari kisah ini dapat diambil sebuah kisah inspiratif, dapat diambil sebuah hikmah, dapat kita menjadikan sebuah cerita yang nantinya kita bisa bermuhasabah diri untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua, untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua, khususnya kepada ibu kita. Alqamah saja, hamba Allah yang terkenal akan ketaatannya, tidak bisa menghadapi sakaratul maut dengan lancar. Hanya satu kesalahan kepada ibunya. Lantas bagaimana dengan kita yang selalu bermaksiat, yang masih sering berbuat dosa, yang sering membantah kepada ibu dan ayah? Marilah kita bermuhasabah diri, berintrospeksi diri untuk selalu berbakti kepada orang tua, khususnya kepada kaum muda, kaum milenial yang pada saat ini. Ayo kita bermuhasabah diri, merubah hidup kita, merubah akhlak kita kepada kedua orang tua.
Ingat, senakal-nakal kalian, tapi ingat jangan pernah membantah kepada kedua orang tua, khususnya ibu kalian. Jangan sekali membantah kepada kedua orang tua. Senakal-nakal kalian di luar sana, tapi ingat jangan sekali-kali kalian membantah kedua orang tua. Karena apa? Surga itu berada di telapak kaki ibu. Dari kisah ini kita semua dapat mengambil hikmahnya, bagaimana pentingnya ridho orang tua kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Coba sekarang bayangkan, lihat ibu kita yang mungkin sekarang berada di rumah. Lihat ketika ibu kita tidur, rambutnya mulai memutih, kulitnya mulai mengkeriput, tangannya mulai bergemetar, penglihatannya mulai mengurang. Apakah kita tega kepada ibu kita? Tentunya mulai saat ini, ayo sekarang bermuhasabah diri, berintrospeksi diri untuk selalu merubah akhlak kita kepada ibu kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau mungkin juga baik disengaja maupun tidak disengaja yang saya sampaikan tadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.